Anyway, ini pertama kalinya gue masakin cowok gue. Jujur ini buat gue suatu hal yang menantang, deg-degannya ada banget. Insecure setengah mati buat gue yang motong bawang aja gak bisa. But let's try, yang penting mulai aja dulu. Hari ini gue mau coba masak cumi asin cabe hijau. Pertama tadi cuminya gue rendam dulu pakai baking soda sama air garam. Terus ini gue mau nyiapin bumbu, ada cabe-cabean, tomat, bawang merah, bawang putih. Terus gue goreng sebentar. Gue gak pernah masak, setahun tuh bisa 2-3 kali doang. Paling cuma goreng-goreng kayak frozen food. Jadi bisa dibilang ini titik terbucin gue sih. Yang penting niatnya dan gue mau belajar. Ini bumbu yang udah gue goreng, tadi gue chopper. Kalau udah kita goreng sebentar aja cuminya. Tirisin cuminya, sisain minyaknya dikit, baru masukin sambal hijaunya tadi, terus masukin cuminya lagi. Oh ya, tadi pas numis sambal gue juga udah nambahin gula, garam, sama terasi yang udah disangrai secukupnya. Kalau udah kita masukin ke kotak bekal. Terus ini gue mau lanjut masak gulai tahu. Gue dalam hati cuma bisa berdoa semoga dia nggak kapok habis makan masakan gue. Udah, ini tinggal kita masukin lagi ke kotak bekal yang tadi. Jangan lupa masukin nasi juga ya, kali masa kagak pakai nasi. Ini nasinya gue pakai Fukumi karena gampang buatnya, tinggal pakai air panas. Soalnya gue belum belajar masak nasi. Ya sudah selesai, ini gue tambahin pisang sama nuts. Udah tinggal gue gosen, doain semoga dia bisa makan. Oke, kali ini masakin mas pacar yang kedua kalinya. Untung ya dia tuh nggak kapok makan masakan gue. Ya udah, yuk kita masakin dia lagi. Anyway, gue udah bisa masak nasi. Tapi gue nggak tahu ini terlalu kering nggak ya. Hari ini gue mau masak telur. Sebenarnya fuyung hai, cuma fuyung hai itu kan kepiting ya. Nah kali ini gue pakainya ayam, jadi versi merakyat lah ya. Sebelumnya kita cuci bersih dulu kol sama sayurannya. Ini gue pakai sabun khusus untuk sayur dan buah ya. Maaf, gue tuh motong masih lama banget, jadi ini rada-rada tremor. Sebelumnya kita tumis dulu bawang. Ini gue beli bawang-bawangan yang udah kayak dipotong-potong gitu biar gue nggak motong lagi. Terus masukin bawang putih, wortel, sama kol, kita tumis sampai harum. Sambil nunggu tumisannya dingin, gue nyiapin bahan selanjutnya. Gue tuh suka banget belajar hal-hal baru, tapi kalau soal masak-memasak gue tuh inse banget, kayak ngerasa nggak bakat banget ada di sini. Tapi kalau inse doang tanpa gerak, kapan gue bisanya gitu, nggak mulai-mulai yang ada. Apalagi gue panikan terus di depan kompor, bawaannya tuh kayak riwah gitu. Sambil nunggu fuyung hai matang, ini gue nyiapin sausnya. Tumis bentar bawang bombay, terus kita masukin air, saus, garam, gula, lada, sama kaldu. Lanjut kita aduk-aduk bentar, terus masukin kacang polong, ini opsional, sama terakhir maizena yang udah dilarutin. Menurut gue orang bisa masak tuh kayak keren banget, kayak harus bisa multitasking, nggak boleh panik. Kayak contohnya ini, biar mempersingkat waktu, gue ngukus dimsum sambil ngebuat sausnya, biar cepet kelar. Udah selesai semua, ini tinggal kita susun di kotak bekal. Kalau dibilang seneng masak, gue seneng, tapi tuh kayak masih rada inse gitu. Gue juga bacain komen-komen kalian kayak lucu-lucu. Kayak ada yang bilang kalau orang nggak bisa masak, habis nikah pasti jago masaknya. Gara-gara bacain komen kalian, gue tuh jadi semangat belajar gitu, kayak gue bisa berarti. Gue juga sering dikritik gara-gara saran kalian, terus gue terapin ke selanjutnya, gue jadi bisa belajar. Nah ini fuyung hai yang tadi gue taruh di kotak bekal yang beda. Walaupun kotak bekal yang tadi leak proof, tapi nggak apa-apa, main aman biar nggak nyampur jadi satu. Soalnya ini kan kayak ada sausnya gitu. Oke udah, ini tinggal kita susun, masukin sendok garpu sumpit, tinggal kita gosen ke kantor mas pacar. Semoga dia suka.
Mantul. Anak kok dalam menafkahi pacar teman kami setiap hari. Jadi dulu aku punya teman, dia diusir sama teman-temannya dari kosannya karena dia sering banget bawa pacarnya ke rumah dan pacarnya itu nggak punya uang sama sekali. Bisa dibilang dia numpang hidup sama teman aku. Sampai akhirnya mereka itu nggak punya tempat tinggal lagi. Terus dia minta tolong sama aku dan temanku. Yang ketepatan waktu itu kita ngontrak berdua di rumah. Awalnya kita nolak karena kita nggak nerima laki-laki di rumah kita. Tapi karena teman aku ini udah mohon-mohon, akhirnya kita kasihan. Karena saat itu pacarnya juga anak perantauan dan nggak punya tempat tinggal. Selama di kontrakan itu kita nggak pernah masak dan kita selalu beli. Karena kondisinya kita juga anak kos-kosan dan anak kuliahan, kita itu selalu berhemat untuk makan. Dan ternyata temen aku ini nebeng makan di kami, tapi kita cuma sanggup buat kasih makan dia dan kita suruh dia beli makan pacarnya sendiri. Terus teman aku ini pun mengiyakan dan setiap kita beli nasi, kita itu selalu beli 3 bungkus. Awalnya kita mikir dia bakalan makan sebungkus berdua sama pacarnya, tapi ternyata yang sebungkus tadi dia kasih sama pacarnya dan dia pun akhirnya nebeng makan di kita, padahal tadi kita udah kasih dia 1 bungkus. Akhirnya setiap makan itu kita makan 2 bungkus untuk bertiga. Dan setiap pagi pacarnya itu wajib minum kopi. Jadi teman aku ini selalu minta kita buat beliin kopi sama pacarnya. Dan bodohnya kita malah nurut aja. 1 minggu berlalu dia nginap di kontrakan kami. Sampai akhirnya rokok pacarnya ini habis. Dan teman aku ini minta tolong ke kita buat beliin rokok pacarnya. Karena pacarnya itu nggak bisa ngerokok walau sehari aja. Akhirnya aku dan temanku yang satunya patungan buat beli rokok. Begitu seterusnya sampai rokoknya habis lagi dan kita beli lagi. Sampai suatu waktu kita muak dan kita ngomong ke teman kita ini buat bawa pacarnya pergi karena kita udah nggak sanggup lagi buat nafkahin pacarnya. Kita juga nggak sanggup lagi setiap makan 2 bungkus untuk bertiga. Tapi dia tetap memohon dan menangis ke kita supaya nggak diusir. Sampai suatu waktu kita pergi kuliah. Pas pulang kuliah kita terkejut karena TV di kontrakan kita udah hilang. Tapi temanku dan pacarnya bilang kalau TV-nya hilang saat mereka lagi keluar rumah. Dan semenjak hilangnya TV itu, pacarnya langsung beli rokok yang banyak banget. Kita pun udah mulai curiga dan kita ngomong lagi ke teman kita buat suruh pacarnya pergi. Tapi dia meminta tolong lagi ke kita untuk menunggu sampai pacarnya punya uang untuk beli tiket. Karena rumahnya jauh banget, harus naik pesawat. Akhirnya kita bersabar dan sambil menjaga-jaga barang-barang kita yang lainnya. Kamar selalu kita kunci dan barang-barang berharga udah dipindahin semua ke kamar. Sampai suatu waktu nggak sengaja aku ngeliat postingan di FB. Pacarnya itu pernah posting TV kita. Dia jual TV-nya di Facebook. Dan karena udah ada bukti yang kuat, akhirnya kita langsung ngomong ke pacarnya. Tapi dia nggak ngaku dan bilang kalau itu bukan Facebooknya. Padahal jelas-jelas itu nama dan fotonya. Akhirnya kena geram aku dan temanku patungan lagi buat beliin tiketnya supaya
dia cepat-cepat pergi. Dan setelah itu barulah pacarnya pergi, karena kesabaran kita udah habis. Ayo kita bikin japchae. Tiap gue pergi ke resto barbecue Korea, gue selalu pesen japchae. Soalnya mie yang kenyalnya tuh nagih banget bareng sayur. Kita mulai dari sapi dulu, cincang halus bawang putih, kita iris-iris daging sapinya, marinasi pakai kecap asin, gula sama minyak wijen. Aduk rata, masukin kulkas. Sekarang kita potong semua sayurannya. Di sini gue pakai bombay, wortel, paprika sama jamur. Ini gue irisnya kurang lebih sama ukurannya ya. Terus biar warnanya makin cantik, gue juga pakai telur di dadar biasa aja. Ya, di flip. Telur dadarnya juga kita iris tipis of course. Lanjut di sini gue juga pakai bayam, kita rebus bener-bener bentar aja. Langsung masuk ke air dingin dan kita peres tapi jangan terlalu lebay. Tinggal kita campur sama garam sama minyak wijen dikit dan aduk rata. Sekarang lanjut kita tumis semua sayuran tadi satu-satu. Biar apa? Biar matangnya sempurna dan biar warnanya perfect. Nah tadi ternyata bayamnya kedikitan, makanya gue tadi pakai daun bawang lagi. Pokoknya sabar aja kalian tumis tuh satu-satu. Ini prosesnya nggak kayak bibimbap sih. Baru terakhir tumis daging. Tadi gue lupa masukin black pepper jadi gue baru tambahin sekarang. Sekarang kita ambil mie ubinya, habis kita rebus dia sampai mateng. Sambil nunggu minyak matang kita racik dulu bumbunya. Super simple, kecap asin, gula sama minyak wijen. Tinggal kita aduk rata. Mie-nya udah jadi, kita pakai minyak wijen dulu supaya dia nggak lengket sama sedikit saus. Kalau udah nggak nempel-nempel lagi, baru kita masukin topping yang udah kita masak dengan sepenuh hati itu. Tuang bumbu, jangan lupa biji wijen sesuai selera. Dan ini bagian serunya, kita campur-campur tuh sampai rata dan sajiin deh. Ini gue bikin sebaskom gede abis sama serumah. Gue juga kirim ke cowok gue dan dia demen banget parah. Bener-bener lagi banget ya pokoknya. Teksturnya dewa, nggak pengen berhenti makan rasanya. Enak banget. Hah?